30 poda atau nasihat orang Batak yang jitu sampai saat ini. Ya, bagi orang Batak, poda atau nasihat menjadi harta yang berharga dan setiap orang tua selalu memberikan nasihat atau poda kepada anaknya. Terlebih-lebih kalau si anak mau merantau. Berikut 30 nasihat orang Batak yang sampai saat ini masih relevan. Pantun doha ngoluon, tois doha magoan. Ya, poda ini pasti disampaikan orang tuanya kepada anaknya agar anaknya santun terhadap siapapun dan jangan egois atau nakal dan kurang ajar terhadap siapapun itu, baik yang di bawahnya ataupun yang di atasnya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, pantun yaitu santun, ramah, dan tois adalah angkuh, biadab, kurang ajar, nakal, ceroboh, suka melawan, bangkang. Poda ini juga tidak lupa dititipkan orang tuanya kepada anaknya sewaktu mau merantau. Mata guru, roha sisean. Ya, poda ini juga sangat sering disampaikan orang tua kepada anaknya. Poda ini sangat mengandung arti yang sangat luar biasa, teman. Kurang lebih artinya seperti ini. Jadikan mata sebagai guru, kemanapun menginjak tanah, dan nurani sebagai tuntunan hidup, kemanapun melangkah. Ya, karena apa yang kita lihat, maka bisa kita perbuat demikian. Baik atau tidaknya yang kita lihat, maka sisean atau hati kita lah sebagai penentunya. Marbisuk songon ulok, maroha songon darapati. Ya, poda ini bukanlah sembarangan poda saja, teman. Sangat besar artinya untuk seseorang, dan ini bisa jadi modal seseorang dimanapun berada. Yang berarti kita harus bisuk atau cerdik terhadap semua yang akan kita lakukan. Dan maroha songon darapati atau berpikir, bersikap seperti merpati. Bahkan dalam Alkitab juga disinggung mengenai hal ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Kata ulok atau ular sebenarnya tidak dikategorikan sebagai hewan yang cerdik. Seringkali justru dikaitkan sebagai binatang yang licik, bisanya yang mematikan, dan pangutannya yang secepat kilat ketika menyergap mangsa yang tak siap, menunjukkan sikap kelicikan dari ular. Kemudian darapati atau burung merpati. Ya, adalah sejenis burung yang mampu terbang berkilo-kilometer jauhnya, kembali ke tempat asalnya. Oleh karena itu, merpati dipakai sebagai lambang PT Pos yang mengantarkan surat ke tempat tujuannya walaupun jaraknya jauh. Jadi poda ini biasa ditafsirkan orang Batak bahwa seseorang itu harus memiliki hati yang tulus seperti merpati, tetapi juga harus bertindak cerdik seperti ular. Pasomal-somal madirim tunadenggan asagabe bakko. Ya, kalau diartikan kata-kata ini seperti ini, teman. Biasakanlah dirimu untuk melakukan sesuatu itu dengan kebaikan, biar jadi darah daging bagimu atau supaya kamu kebiasaan melakukan yang baik. Dalam bahasa Indonesia juga pasti sudah pernah kita dengar, Allah bisa karena biasa. Hampir sama artinya dengan ungkapan pasomal-somal madirim tunadenggan asagabe bakko. Namun ada sedikit perbedaannya, teman, di mana dalam poda Batak ini lebih ditekankan kepada kebaikan dan ketulusan terhadap membantu sesama. Pasangap natorasmu. Ini juga adalah poda yang sangat sering diucapkan oleh orang Batak untuk anaknya. Orang tua menasihati anaknya agar hormat terhadap orang tuanya sendiri dan orang yang lebih tua darinya. Jadi, bukan cuma orang tuanya sendiri yang harus dipasangap atau dihormati, orang yang lebih tua dari dia juga harus dihormati. Joloni dilat bibir asanidok hata. Iya, poda ini disampaikan kepada anaknya agar tidak menjadi orang jabir atau agar tidak mengada-ngada kata yang tidak benar sehingga menimbulkan kemarahan seseorang. Jadi, seseorang itu diharuskan berpikir dulu sebelum bertindak.
Talu maralohon dongan, monang maralohon musuh. Jadi teman, orang Batak itu selalu memodai agar anaknya menjadi anak yang sangat baik. Bahkan anaknya disuruh mengalah terhadap teman. Atau istilahnya, tidak apalah kalaupun kalah, mengalah terhadap teman. Asalkan menang melawan musuh. Hebatnya lagi nih teman ya, kalau musuh itu mesti diselesaikan secara jantan. Unang monang disurak-surak, ale talu diolop-olop. Poda ini juga sangat besar maknanya, di mana seringkali kita keburu bersorak karena dikira sudah menang, padahal ternyata kalah. Jadi, dalam poda ini diajarkan agar tetap menjadi orang yang biasa saja, meskipun itu kalah atau menang dalam segala hal. Atau dalam bahasa Bataknya, unang si panggaron atong. Naso matangga dihata, naso matahut dibohi. Poda ini juga sangat dituntut dalam kehidupan seseorang, di mana diharuskan agar berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dalam bahasa Bataknya, molo salah nihatahon salah, molo tikos dihatahon tikos. Jika ya, katakan ya, jika tidak, ya katakan tidak. Natinaba ni tangke martumbur, natinamba ni gana ripur. Kalau poda yang satu ini diartikan dalam bahasa Batak adalah yang ditebang kampa akan bertunas, yang ditebang sumpah mati tak akan berketurunan. Poda ini diingatkan orang tuanya agar tidak mengatakan sumpah terhadap seseorang, apalagi sama pacarnya. Hal ini bertujuan supaya jangan sampai termakan sumpah, sebab berat resikonya. Nangpe di bagasan sunuk manuk sabungan, setong do martahuak. Poda ini diibaratkan dengan seekor ayam dalam keranjang, di mana kalaupun terkurung di dalam keranjang, ayam sabung akan tetap berkokoh. Artinya, kalau memang pemberani, maka si pemberani itu akan selalu menunjukkan keberaniannya dimanapun ia berada. Jadi, unang asang-asang ala di hutana. Marsitijur dompalan Sai madabu dotu. Meskipun seorang Batak itu ganteng, cantik, tajir, dan jangan sempat menghina seseorang dan supaya tidak menjelekkan saudara sendiri. Di mana arti poda di atas adalah meludah ke langit dengan sendirinya jatuh ke pangkuan. Artinya, menjelekkan saudara sendiri sama dengan menjelekkan diri sendiri. Natea sohinalung, nateleng sohinarpea. Arti ungkapan di atas adalah yang berat sebelah tidak dipikul, yang mirip tidak dialasi. Jadi anaknya diberi peringatan agar tidak angkuh dan merasa memiliki harta melimpah, karena bagaimanapun itu tidak ada artinya bagi yang lain. Tedek songan idahan di balanga. Ini termasuk poda yang sangat penting bagi seorang anak, supaya ia terbuka atau transparan seperti nasi dalam kuali. Artinya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Orang tua sesungguhnya tidak menyukai jika anaknya menutupi sesuatu. Jadi diajarkan agar dicurhatkan langsung kepada orang tuanya. Dan huasan halak ditoruni sampuran. Ya, jadi seorang anak itu dipodai juga agar mencari kemakmuran di tempat yang akan diinjak. Di mana arti poda di atas adalah seseorang itu tidak akan kehausan di dekat air terjun. Jadi, jika kamu makmur, maka pastilah kamu tidak akan kelaparan.